Peluang besar bagi Partai Keadilan Sejahtera untuk berkontribusi dan mengabdi juga ada pada kepemimpinan di daerah. Kalau kepemimpinan di pusat kemarin dalam Pilpres kita belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menang. Tapi insya Allah kita sudah menghidupkan mode on untuk pilkada-pilkada di daerah. Dan insya Allah kita akan serentak mengikutinya pada bulan November 2024. Oleh karena itu, saya berharap bagi saudara-saudara sekalian untuk bersiap siaga mensukseskan pilkada-pilkada di seluruh Indonesia. Siap? Dengan mengaktifasi kembali tim-tim sukses, mengaktifasi kembali jaringan dan networking yang sudah kita bangun, sehingga kemudian ini semuanya insya Allah akan berbuah kepada kemenangan di pilkada-pilkada yang diikuti oleh Partai Keadilan Sejahtera. Saya apresiasi bagi teman-teman, sahabat-sahabat dari Indonesia Timur, kader-kader begitu semangat untuk ikut serta berkontestasi di pilkada. Dibanding dengan daerah-daerah yang lain, rupanya dari Indonesia Timur inilah yang paling bersemangat. PKS adalah partai kader. Partai politik mengemban amanat konstitusional untuk melakukan kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan politik. Atas dasar itulah, insya Allah, pada pilkada serentak tahun 2024, PKS siap mengajukan kader-kader terbaiknya sebagai kandidat calon gubernur atau wakil gubernur, sebagai kandidat calon bupati atau wakil bupati, dan sebagai kandidat calon wali kota atau calon wakil wali kota. Terlebih di daerah basis di mana Partai Keadilan Sejahtera menjadi partai pemenang atau memiliki kursi DPRD yang mayoritas. Maka PKS akan berusaha semaksimal mungkin mengajukan kader sendiri menjadi kandidat, adalah bagian dari pertanggungjawaban kepada konstituen, termasuk di Provinsi DKI Jakarta. Sebagai partai pemenang, sudah selayaknya dan hal yang sangat wajar jika PKS mengusung kader terbaiknya tampil sebagai kandidat. Saya sudah menerima surat dari struktur DPW PKS DKI Jakarta yang sudah mengusulkan calon gubernur DKI ke DPP PKS, disusul kemudian calon wakil gubernur DKI kepada DPP PKS. Di antaranya adalah surat itu meminta agar merestui, menyetujui dan menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhammad Sohibul Iman sebagai calon gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Nama-nama yang kemudian dibahas dalam rapat DPTP, dalam pembahasan nama pasangan di calon pilkada ini, bahkan aspek-aspek yang menjadi pertimbangan utama adalah calon yang memang memiliki pengalaman kepemimpinan yang baik, baik di eksekutif maupun di legislatif. Rekam jejaknya terlihat betul baik, memiliki kredibilitas dan memiliki kapasitas, serta peluang menangnya, probability to win-nya itu besar. Oleh karena itu DPP PKS mempertimbangkan usulan dari struktur DPW PKS DKI Jakarta, juga mendengarkan dari berbagai masukan para tokoh, ulama, habaib, tokoh-tokoh lintas agama bahkan yang datang ke DPP PKS, para agamawan, para cendekiawan, serta masyarakat di DKI Jakarta. Maka Dewan Pimpinan Tingkat Pusat DPTP PKS pada rapat di hari Kamis 20 Juni 2024 telah memutuskan mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan Bapak Muhammad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur. Siap berjuang memenangkannya? Allahu Akbar. Merdeka.
kami meyakini pasangan Anies Sohibul Iman, ada yang sudah mereka-reka juga singkatannya, aman katanya. Nanti terserahlah apa namanya, yang memiliki kualifikasi yang mumpuni, serasi, dan bisa saling melengkapi untuk memimpin DKI Jakarta. Bapak Anies Rashid Baswedan sukses menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 dengan berbagai torehan prestasi di berbagai sektor pembangunan, berhasil memajukan kota serta membahagiakan warganya. Sementara Bapak Sohibul Iman, seorang teknokrat, juga cendekiawan yang pernah menjadi Rektor Universitas Paramadina, berpengalaman di legislatif sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2013-2014, serta pernah menjadi Presiden Partai Keadilan Sejahtera periode 2015-2020. Ya, mudah-mudahan takdirnya lah Presiden PKS jadi ya kepala daerah, wakil kepala daerah di DKI ini. Maka dengan hormat kami mohon Bapak Muhammad Sohibul Iman PhD untuk dapat berdiri, biar kenal juga nih yang dari timur juga pengenal nih, dan menyapa peserta. Ya, terima kasih. Inilah kader terbaik PKS yang insya Allah akan maju dalam kontestasi di Pilkada DKI pada tahun 2024 yang akan datang. Siap memenangkan Anies Iman? Siap memenangkan pasangan Aman? Amankan, menangkan. Amankan. Jakarta aman, Jakarta menang. Jakarta, Allahu Akbar, merdeka. PKS menyadari tidak bisa sendirian mengusung calon di pilkada, karena jumlah kursi kita yang dimiliki belum memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan sendiri. Kursi kita berapa Pak Ketua? Baru 18. Syarat pencalonan 24. 22. Jadi masih kurang 4 kursi lagi. Oleh karenanya saya terus membangun komunikasi politik dengan Partai Nasdem khususnya. Saya sengaja bersilaturahim ke Pak Surya Paloh, alhamdulillah diterima dengan penuh kehangatan dan dapat sinyal positif untuk membangun kerjasama di Pilkada DKI Jakarta. Insya dalam beberapa waktu ke depan juga, tadi saya berusaha untuk komunikasi dengan PKB, dengan Caimin, beliau sedang di pesawat, sehingga insya Allah ini akan kita lakukan. Setelah ini kita akan berkomunikasi, bersilaturahim dengan Partai Kebangkitan Bangsa, juga mudah-mudahan bisa kita bersatu dalam mengusung kepemimpinan di DKI Jakarta ini. Insya Allah kami optimis sosok Bapak Anies Rashid Baswedan dan sosok Bapak Muhammad Sohibul Iman adalah kandidat yang memiliki peluang besar untuk menang. Oleh karena itu terus doakan, terus perjuangkan, terus bantu untuk kemenangan DKI Jakarta, Pak Anies dan Iman. Indah bunga menghiasi taman, berwarna-warni di pekarangan. Jaga PKS usung Anies Sohibul Iman, optimis raih kemenangan. Para pembenci haters Anies Baswedan sontak serempak gigit jari karena mereka berharap tidak ada satu partai pun yang kembali akan mengusung Anies Baswedan menjadi calon gubernur DKI Jakarta di Pilgub nanti. Namun kemarin Partai Keadilan Sejahtera telah mengumumkan secara resmi akan mengusung kembali Pak Anies sebagai bakal calon gubernur yang juga akan didampingi oleh kader Partai Keadilan Sejahtera sendiri, yaitu Muhammad Sohibul Iman, sehingga disingkat menjadi aman. Pilih Anies Baswedan, dukung Anies Baswedan dengan Sohibul Iman, insya Allah Jakarta akan aman. Ini sebenarnya tidak mengejutkan karena memang secara ideologi ini Pak Anies memang lebih melekat, lebih dekat dengan
Partai Keadilan Sejahtera, apalagi sebelumnya di dalam Pilpres salah satu partai pengusung Pak Anies itu adalah PKS itu sendiri. Apalagi melihat keinginan kehendak warga DKI Jakarta yang memang masih sangat merindukan, sangat menginginkan ini Pak Anies untuk kembali menahkodai DKI Jakarta. Itu tidak mengherankan karena dulu selama kepemimpinan Anies 5 tahun Jakarta begitu maju, Jakarta tampak bahagia di mata masyarakatnya karena Pak Anies ini berprestasi di berbagai sektor di DKI Jakarta, infrastruktur, eh, merangkul seluruh umat beragama, termasuk menjalin kerjasama untuk semua pihak, termasuk agama-agama lain, sehingga keteduhan, ketenangan, kewibawaan DKI Jakarta tidak tampak sembraut di mata rakyat Jakarta. Bahkan kita saksikan luar biasa prestasi dan juga terobosan karya-karya Pak Anies selama beliau memimpin DKI Jakarta. Makanya dengan Partai Keadilan Sejahtera mengumumkan, semoga bisa diikuti oleh partai-partai lainnya, sehingga tiket untuk Pak Anies bisa mencukupi sebagai bakal calon gubernur DKI. Mengingat saat ini PKS hanya punya 18 kursi di DKI, meskipun sebagai partai pemenang di ibu kota, namun PKS tentu masih butuh koalisi karena syaratnya minimal 22 kursi. Sehingga mau tidak mau komunikasi politik ya harus dibangun dengan lintas partai. Kita nanti ini menarik siapa yang akan berkoalisi dengan Pak Anies Baswedan untuk mengusung dengan Partai Keadilan Sejahtera. Ya, kita akan saksikan partai apa saja yang akan berkoalisi dengan PKS untuk mengusung Pak Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta.